Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 24 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan, dan kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya,
"Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Beriman dan Bertindak. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita mendengar sebuah cerita Alkitab yang pasti sudah sering kita dengar sejak masih anak-anak, yaitu kisah tentang seorang buta bernama Bartimeus anak Timeus yang disembuhkan Tuhan Yesus di Yeriko. Bartimeus adalah seorang pengemis buta yang disembuhkan oleh Yesus. Dalam kisah Injil kita dapat melihat perjuangannya tidaklah mudah untuk bisa bertemu dan disembuhkan oleh Yesus. Sebab pada waktu itu orang banyak berbondong-bondong datang untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Dapat kita bayangkan bahwa begitu sulit orang yang tidak dapat melihat untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Perjuangan dari Bartimeus tidak berhenti di situ. Dia dengan begitu yakin dan percaya sambil berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Namun orang-orang di sekitarnya malah menegur dan menyuruh dia untuk diam. Bartimeus semakin keras berteriak, seolah-olah dia tidak peduli dengan teguran orang sekitarnya. Sampai pada akhirnya, Yesus menyuruh orang-orang yang mungkin menegur Bartimeus untuk memanggilnya dan bertanya apa yang harus diperbuat Yesus. Bartimeus hanya berkata, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga Bartimeus dapat melihat karena imannya yang besar menyelamatkannya. Saudara-saudari terkasih, kisah penyembuhan Bartimeus ini menggugah setiap kita tentang betapa pentingnya iman itu. Namun perlu kita sadari, iman itu bukan hanya soal sebuah sikap hati atau sikap batin. Beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada dan berkuasa itu penting. Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah tindakan nyata, disertai sebuah perjuangan yang sungguh untuk mencapai tujuan keselamatan, kesembuhan, dan kebahagiaan hidup. Kita lihat bagaimana Bartimeus yang dalam kebutaannya ia berjuang melewati banyak orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan penuh perjuangan dan tak kenal lelah, ia mau berjumpa dengan Yesus yang dipercayainya bisa menyembuhkan matanya yang buta. "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Inilah arti iman yang benar. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Percaya tanpa ada sebuah perjuangan adalah sia-sia. Saudara-saudari terkasih, semua orang bisa beragama, namun tidak semua orang sungguh beriman. Semua orang bisa beriman, namun tidak semua orang bertahan dalam perjuangan sebagai orang beriman. Tuhan selalu terbuka kepada semua manusia yang berkehendak baik untuk diselamatkan atau disembuhkan. Bahkan bagi mereka yang tidak mau disembuhkan atau diselamatkan, Ia dengan segala macam cara berdinamika supaya manusia itu diselamatkan. Kasih dan kerahimannya seperti matahari yang menerangi semua, entah itu orang yang baik maupun orang yang jahat. Ia tidak pandang bulu. Saudara-saudari terkasih, iman dan tindakan Bartimeus untuk memperoleh kesembuhan membuat ia mampu melihat, mengalami,
menyelami serta memaknai penderitaannya sebagai sebuah perjalanan hidup penuh arti. Bartimeus mengakhiri pergumulan hidupnya dengan merefleksikan hidupnya dalam terang jawaban Allah. Melalui bacaan dan renungan hari ini, semoga kita menjadi orang yang selalu memperjuangkan hidup beriman kita kepada Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami agar kami menjadi orang beriman yang bertahan dalam perjuangan sebagai orang beriman, sehingga kelak kami Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.